Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang memahami prinsip dasar dan karakteristik perkembangan individu dalam berbagai aspek. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Meta Nurfadri Astuti, NPM 50200006. Sarwan Maulana, NPM 50200171. Kiki Parwati, NPM 50200162. Delka Sapitri, NPM 50200172. Setiap individu memiliki ciri, sifat atau karakteristik bawaan lahir dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Hal tersebut merupakan dua faktor yang mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu. Dalam hal ini, apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja, atau dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara faktor yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak. Faktor bawaan lahir. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan. Zimbardo dan Gehrig menyatakan bahwa penyatuan antara sebuah sel sperma dan sel telur hanya menghasilkan satu di antara miliaran kemungkinan kombinasi gen. Perbedaan gen ini merupakan satu alasan mengapa manusia memiliki perbedaan satu sama lain, baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Faktor lingkungan berasal dari beberapa hal, yaitu status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Karakteristik perkembangan. 1. Remaja. Remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Masa remaja adalah saat untuk mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Dalam suasana awal pelaksanaan peranan dan tingkah laku sosial yang baru, remaja mungkin mengalami berbagai kendala dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, karakteristik perkembangan dewasa. Karakteristik perkembangan kognitif pada dewasa awal untuk pemikiran postformal yang dikemukakan oleh Jan Sinnott adalah sebagai berikut. Yang pertama, shifting gears, yaitu kemampuan untuk mengaitkan penalaran abstrak dengan berbagai hal yang sifatnya praktis. Yang kedua, proses produksif, yaitu kemampuan untuk melihat kemungkinan akan menyelesaikan semua masalah dengan baik melalui proses yang menggunakan penerapan umum dari masalah-masalah yang mirip atau melalui produk dan solusi konkret terhadap masalah yang khusus. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya jelaskan tadi. Menurut pemakalah, dari teori yang didapat dari para ahli perkembangan karakteristik remaja dan dewasa, kita mengetahui bahwa jika terjadi sesuatu yang menyimpang, kita tidak bisa menyamaratakan solusi untuk remaja ataupun dewasa. Sebab dari segi perkembangan pun sudah sedikit jauh berbeda dari remaja hingga dewasa. Maka dari itu, dengan memahaminya, kita dapat lebih tahu langkah apa yang bagus untuk mengatasi sebuah permasalahan.
jika kita sudah tahu karakteristik dari setiap masalah tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.